Kanker payudara merupakan penyebab kematian terbanyak kedua bagi wanita di seluruh dunia. Namun, ada kabar baik bahwa seorang CEO dari perusahaan bioteknologi di California, Amerika, Amit Kumar PhD telah mengungkapkan tentang vaksin yang tengah dikembangkan untuk melawan kanker payudara. Menurut laporan dari laman PopSugar pada Sabtu, waktu setempat, vaksin ini memerlukan 3 suntikan yang ditujukan untuk menargetkan sel-sel yang menghasilkan antigen tertentu, yaitu protein laktasi yang hanya muncul setelah melahirkan dan ketika kanker payudara muncul. Jika seseorang wanita berusia 25 tahun dan ingin memiliki anak serta menyusui, maka ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin ini, ungkap Dr. Kumar. Saat ini, vaksin tersebut masih dalam uji klinis fase 1 yang jumlah pesertanya masih sangat terbatas. Hanya wanita yang pernah menderita kanker payudara, khususnya kanker payudara triple negatif, yang sedang diuji untuk melihat respon imun. Namun, masih ada beberapa rintangan yang harus diatasi tim sebelum vaksin ini dapat dipasarkan. Salah satunya adalah jumlah peserta yang harus lebih besar dan beragam. Kami membutuhkan sekitar 800 hingga 1000 peserta untuk penelitian berikutnya yang akan berlangsung selama 3 hingga 5 tahun, kata Dr. Kumar. Dengan harapan bahwa vaksin ini dapat diterapkan pada semua wanita, bukan hanya akan mengubah pandangan terhadap kanker payudara, tetapi juga pada pandangan terhadap kanker secara keseluruhan. Sebuah studi terbaru dipublikasikan di The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan bahwa orang-orang yang lebih banyak mengonsumsi buah di usia parubaya memiliki tingkat depresi yang lebih rendah saat usia tua. Menurut penulis studi senior Woon Pui Koh, MBBS, PhD, profesor di program penelitian translasional umur panjang yang sehat di Universitas Nasional Singapura, prevalensi gejala depresi di usia lanjut dapat mencapai 17,1% hingga 34,4% di seluruh dunia. Namun, para peneliti menemukan bahwa konsumsi buah yang cukup dapat mengurangi resiko depresi terkait usia setidaknya sebesar 21%. Studi longitudinal di Singapura ini melibatkan hampir 14.000 partisipan yang dipantau selama lebih dari 20 tahun. Mereka yang mengonsumsi buah paling banyak, setidaknya 3 porsi per hari, mengurangi kemungkinan depresi terkait usia setidaknya sebesar 21%. Buah-buahan yang dimaksud meliputi 14 pilihan khusus yang umum dikonsumsi di Singapura seperti jeruk keprok, pepaya, pisang, dan semangka. Para peneliti menemukan bahwa buah-buahan ini secara khusus dikaitkan dengan penurunan risiko depresi. Meskipun alasan pasti mengapa konsumsi buah di usia 40-an atau 50-an dapat meningkatkan kesehatan mental di usia tua tidak jelas, Koh meyakini bahwa banyak faktor yang berperan. Buah-buahan umumnya mengandung antioksidan dan zat gizi mikro anti-inflamasi tingkat tinggi seperti vitamin C, karotenoid, dan flavonoid yang telah terbukti mengurangi stres oksidatif dan menghambat proses inflamasi dalam tubuh. Namun, sayangnya sayuran yang juga dievaluasi dalam penelitian ini tidak memiliki dampak yang dapat diamati pada depresi di kemudian hari, sebuah temuan yang mengejutkan para peneliti. Koh menjelaskan bahwa meskipun sayuran juga merupakan sumber senyawa antioksidan yang kaya, metode persiapannya yang umum dapat mengurangi dampak anti-inflamasinya. Sayuran biasanya dimasak untuk makan, sementara buah-buahan umumnya dimakan mentah sebagai cemilan sepanjang hari. Koh mengatakan bahwa memasak diketahui sebagai proses yang dapat mengubah bioavailabilitas dan aktivitas nutrisi dalam sayuran sehingga membatasi efek perlindungan nutrisi ini terhadap
depresi. Meskipun ada temuan penelitian yang menarik tentang konsumsi buah di usia parubaya, Koh menekankan bahwa itu tidak berarti usia parubaya adalah waktu terbaik atau satu-satunya untuk makan lebih banyak buah. Studi lain yang dilakukan di tempat lain juga menemukan manfaat memasukkan buah dalam pola makan yang dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik pada anak-anak dan kaum muda. Bagi kebanyakan orang dewasa, 3 hingga 4 porsi buah per hari sudah cukup. Namun, konsumsi buah-buahan tertentu secara berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sakit perut. Koh menyarankan agar orang mengonsumsi buah sebagai cemilan setelah makan atau di sela waktu makan, alih-alih memilih makanan penutup manis, cemilan gurih, dan makanan olahan. Pesan yang ingin disampaikan adalah untuk mengganti makanan tidak sehat dengan buah, bukan untuk mengganti sayuran dengan buah. Dengan demikian, konsumsi buah dapat menjadi alternatif yang lebih sehat dan bermanfaat bagi kesehatan mental di usia tua. Dokter spesialis rehabilitas medik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Dr. Stephen Setiano, mengatakan bahwa latihan secara rutin baik di rumah maupun di rumah sakit sangatlah penting untuk mengembalikan fungsi tubuh setelah terserang stroke. Menurutnya, latihan merupakan obat terpenting untuk stroke dan pemulihan fungsi tubuh karena tidak ada obat yang mampu mengembalikan fungsi tubuh yang hilang. Selain itu, penanganan stroke yang paling penting setelah pengobatan medis adalah pengembalian fungsi tubuh. Stephen menjelaskan bahwa pasien yang mengalami serangan stroke biasanya mengalami kelemahan di satu sisi tubuh, mulut mencong, dan kesulitan berbicara. Hal ini disebabkan oleh rusaknya jaringan otak yang berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh yang terkena stroke. Untuk itu, penanganan yang cepat ke rumah sakit sangatlah penting untuk meminimalkan kerusakan jaringan otak dan mempercepat pemulihan fungsi tubuh. Latihan yang diberikan oleh dokter rehabilitas medik berbeda-beda tergantung dari fungsi tubuh mana yang ingin diperbaiki, seperti melatih fungsi tangan, jalan, menelan, atau bicara. Namun, pemulihan tidak hanya dilakukan di rumah sakit saja, tetapi juga harus dilakukan secara intensif di rumah oleh pasien agar fungsi tubuh dapat kembali normal lebih cepat. Stephen menyarankan untuk melakukan latihan secara rutin selama 1-3 bulan pertama rehabilitas untuk melihat perbaikan yang signifikan. Selain itu, ia juga menyarankan untuk mengulang gerakan sehari-hari sesering mungkin agar otak dapat memulihkan diri pasca serangan stroke. Meskipun gerakan awalnya mungkin tidak sempurna, tetapi dengan terus melakukan repetisi gerakan tersebut, otak akan berusaha memperbaiki diri dan gerakan tersebut akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain melakukan latihan secara rutin, Stephen juga mengingatkan untuk mengontrol faktor risiko stroke seperti darah tinggi, diabetes, mellitus, kolesterol tinggi, dan vitamin. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya stroke berulang yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang lebih parah dan menyulitkan proses pemulihan fungsi tubuh. Jika mengalami gejala stroke, Stephen menyarankan untuk segera pergi ke rumah sakit guna menyelamatkan jaringan otak sebanyak mungkin dan melakukan latihan gerakan secara rutin agar pemulihan meningkatkan secara signifikan. Dengan demikian, diharapkan pasien dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.